Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, adapun tema renungan firman Tuhan untuk kita yaitu dengan judul Belajar Lebih Sungguh Mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, pernahkah kita berpikir apa tujuan kita belajar di sekolah atau kita belajar di perguruan tinggi? Mungkin kebanyakan dari antara kita ada yang menjawab bahwa kita belajar agar mendapatkan ilmu, supaya memiliki pengetahuan, supaya menjadi pintar, dan kemudian ketika lulus kita memperoleh ijazah dan juga mendapatkan gelar yang kemudian itu berguna ketika kita nanti akan mencari pekerjaan. Ketika kita mendapatkan sebuah pekerjaan dengan gaji penghasilan yang layak dan tinggi, disitulah sebuah arti kita kesuksesan dalam belajar. Jawaban tersebut memang tidak salah dan sangat baik. Akan tetapi dalam hal rohani, ternyata kita juga harus belajar, saudara-saudara. Sama dengan belajar di sekolah, kita pun perlu senantiasa belajar dalam hal rohani. Yang tujuannya apa? Supaya kita dapat mengenal Kristus dengan pengenalan yang benar. Dan dengan pengenalan yang benar, kita menjadi jemaat Tuhan, menjadi pribadi yang benar-benar dewasa di dalam Dia. Seperti yang terdapat dalam firman Tuhan hari ini dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-20. Dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Saudara-saudara, Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di kota Efesus agar mereka sebagai orang-orang percaya haruslah belajar dalam hal rohani untuk mengenal Kristus, di mana dengan tujuan agar mereka tidak menjadi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Proses belajar dalam mengenal Kristus itu tidak terlepas dari sebuah ketekunan untuk mendengar firman Tuhan, untuk belajar akan pengajaran yang tepat tentang Yesus Kristus, sehingga mereka nantinya dapat meninggalkan manusia lama dan memasuki manusia yang baru dengan segala sifat yang baik, sehingga mereka terus diperbaharui di dalam roh dan pikirannya. Saudara-saudara, oleh karena itu hari ini bagi kita yang telah belajar mengenal tentang Kristus, tentunya kita pun juga dituntut hal yang sama. Kita harus mampu tampil berbeda dan hidup berbeda dibandingkan orang-orang yang belum mengenal Kristus atau orang-orang yang tidak pernah belajar mengenal Kristus. Oleh sebab itu, mari kita renungkan kembali melewati renungan kita hari ini. Jika dipikir-pikir, berapa lamakah kita hari ini telah belajar mengenal Kristus selama kita hidup? Jika kita sudah menjadi Kristen sejak kita lahir, tentunya kita sudah belajar banyak hal. Apakah masa belajar kita yang sudah sekian tahun itu sudahkah membuat kita hari ini sungguh-sungguh menjadi manusia baru dan menjadi bijaksana serta mengerti kehendak Tuhan? Jika jawaban kita masih belum, kebanyakan di antara kita hari ini harusnya kita perlu belajar lebih lagi tentang Kristus. Belajar mengerti, belajar mengenal apa yang menjadi kehendaknya, belajar melakukan firman-Nya. Mari kita semua lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Janganlah hendaknya kita menjadi murid yang malas, tetapi belajarlah dengan rajin, sehingga ketika Kristus datang untuk kedua kalinya dan Ia kembali, yaitu untuk kehidupan manusia, Ia mengenal kita hari ini sebagai murid-murid yang bertekun dan rajin di dalam iman. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita semua adalah orang-orang dan sekaligus murid-murid yang senantiasa rajin untuk mencari dan terus belajar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi pribadi, yaitu manusia yang baru, yang semakin dewasa di dalam iman dan dewasa lagi dalam pengenalan kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melewati firman-Nya. Amin. Sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa kami belajar lebih mengenal lagi lebih sungguh Kristus di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki pengenalan yang benar, maka tentunya kami adalah orang-orang yang mampu mengasihi Tuhan lebih sungguh, mampu menunjukkan sikap hidup yang berbeda, mampu menunjukkan bahwa kami ini adalah umat Tuhan yang senantiasa hidup berkenan di mata Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Biarlah melewati firman Tuhan, melewati pengajaran-pengajaran yang kami terima selama ini,
kami semua diajarkan untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam penyertaan-Mu. Aktivitas, tugas, pekerjaan, pelayanan, apapun yang kami lakukan, Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati. Berilah kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, dan hikmat yang datang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi untuk kita semua, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.